Hai hai hai, kembali lagi di konten alur cerita film 72 Days. Pada episode kali ini, sesuai request kalian, kita akan bahas film Dragon Nest yang pertama yang dirilis pada tahun 2014. Penasaran dengan keseruan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan menceritakan sebuah kisah bahwa dalam benua Altena terbagi 5 klan yang masing-masing mendiami suatu wilayah. Wilayah manusia, wilayah peri, penyihir, Sheldrick, dan juga wilayah naga hitam. Suatu hari, klan naga hitam beserta seluruh pasukannya ini memiliki ambisi untuk menguasai seluruh benua, hingga terjadilah pertarungan yang sangat besar-besaran. Suku elf dan manusia kemudian membentuk sebuah aliansi hingga akhirnya bisa menaklukkan ambisi dari suku naga hitam. Sejak saat itu, klan naga hitam disegel di lembah kegelapan. Namun perdamaian tidak berlangsung lama saat suku elf merasakan tanda naga hitam yang akan bangkit kembali. Ketua suku elf bernama Nerwin bersama muridnya Lia kemudian pergi ke istana manusia untuk membahas pembentukan aliansi kembali. Kekhawatiran mereka pun semakin nyata saat salah satu roh jahat bernama Elena menghampiri mereka di tengah jalan. Setelah sedikit pertarungan, Elena pun berhasil kabur dan film pun dimulai. Di sebuah desa kecil bernama Desa Calderok, hiduplah seorang penjaga muda bernama Lambert. Karena lalai, alat mata-matanya terjatuh dan posisinya pun ketahuan. Terjadilah kejar-kejaran yang sangat membagongkan. Ia juga memiliki 2 anjing peliharaan yang sangat setia. Hingga akhirnya mereka sudah terkepung dari segala arah. Tak lama setelah itu, sebuah jangkar besi dilemparkan ke arah lawan. Jangkar tersebut mengalahkan seluruh monster yang ada di sana dan juga menyelamatkan Lambert. Setelah ditarik ke atas, ternyata jangkar tersebut adalah milik Barnak, seorang prajurit bayaran yang dikatakan tak pernah kalah. Beberapa saat kemudian diperkenalkanlah seluruh anggota tim lainnya, yaitu Geraint dan adiknya Argenta. Mereka bertiga terkenal sebagai pahlawan yang berpetualang membantai monster-monster jahat pengganggu desa. Ternyata ketiganya juga sedang mengarah ke ibu kota kerajaan manusia, Saint Haven. Di dalam istana, ternyata Ratu Peri, penyihir, dan suku Sheldrick sudah tiba duluan. Nerwin kemudian menunjukkan peta ajaib peri yang memperlihatkan pasukan naga hitam yang mulai turun gunung. Bangsa Sheldrick dan penyihir pun merasakan hal yang sama, hingga mereka meminta agar Raja segera memerintahkan untuk membentuk aliansi kembali. Namun Raja masih kurang yakin dan belum bisa memberikan arahan untuk menggerakkan pasukan manusianya. Di sisi lain, di dalam kota, Barnak sedang menemani Lambert membeli pedang baru. Tak sengaja Lambert bertemu dengan Lia. Awal pertemuan mereka pun tak terlalu baik karena Lambert yang tak sengaja menabrak. Lambert terus mengejar Lia untuk meminta maaf hingga akhirnya mereka pun terjatuh dan secara tak sengaja bertemu dengan banyak pasukan klan naga hitam. Ternyata pasukan klan naga hitam sudah menyelinap ke ibu kota untuk memulai penyerangan. Pertarungan pun tak terelakkan dan Geraint juga datang untuk segera membantu. Tak berhenti sampai di sana, dinding selatan kerajaan pun diledakkan dan seluruh monster masuk menyerang kota. Pasukan berkuda kerajaan pun segera muncul dan mengalahkan seluruh monster tersebut. Diperkenalkanlah satu pemeran penting lagi bernama Fellscud, pemimpin pasukan berkuda kerajaan. Fellscud juga berteman baik dengan Geraint. Dulunya mereka sama-sama adalah jenderal tempur, namun Geraint memutuskan untuk berhenti meninggalkan kerajaan. Kini seluruh orang penting benua Altena memohon kepada Raja agar segera membentuk sebuah aliansi. Fellscud menceritakan kejadian di kota tadi. Dan karena hal itu, Raja pun akhirnya setuju dengan syarat perjalanan akan dilakukan atas namanya. Dan seluruh anggota aliansi pun terbentuk. Dengan bangga, Nerwin dan penyihir pun kemudian melepaskan kembang api sebagai perayaan. Lambert yang tadinya memesan pedang kemudian pergi untuk mengambil senjata pesanannya, sedangkan Barnak malah menggadaikan 2 hewan peliharaannya sebagai biaya pedang dengan alasan perang akan sangat berbahaya. Lambert pun merasa ada benarnya. Dengan sedih pun ia memutuskan untuk menitipkan 2 hewan peliharaannya. Saat sedang menangis, Lambert kemudian dipergoki oleh Lia. Lia pun mengejek Lambert karena sangat cengeng. Dan di saat yang sama, Lia pun menoleh ke kiri. Secara tak sengaja, ia malah melihat iblis yang mengarah ke istana.
Lia dan Lambert pun terus mengikutinya sampai ke istana. Namun sayang karena iblis tersebut sudah menghilang. Di dalam acara makan malam, ternyata para pahlawan sedang membicarakan caranya untuk mengalahkan naga hitam. Sedangkan Lia dan Lambert diam-diam menyelinap mencuri makan. Geraint berkata, satu-satunya cara untuk mengalahkan naga hitam adalah dengan mencongkel permata yang ada di tengah dadanya. Menurut rumor, permata ungu tersebut mengandung kekuatan yang sangat besar, bahkan bisa menghidupkan yang sudah mati. Orang-orang lainnya pun kemudian ribut siapakah yang akan mendapatkan permata itu. Namun Geraint mengingatkan untuk tak terobsesi pada kekuatan tersebut. Di tengah keributan, tiba-tiba Lambert pun muncul dan secara sok paham mengatakan soal strategi tempur. Ia menceritakan kalau lebih baik memancing naga hitam ke belakang sendiri saja, sedangkan pasukan monster kecil akan dilawan seluruh aliansi dari depan. Suasana pun tiba-tiba menjadi hening karena Lambert yang muncul entah dari mana, dan tentu saja mereka pun dikeluarkan dari sana. Namun rencana itu sepertinya adalah strategi yang cukup bagus menurut Geraint, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menggunakan strategi tersebut. 当我什么都没说吧。 Malam harinya, Fellscott terlihat sedang termenung. Beberapa saat kemudian, Helena pun datang menghampirinya. Ternyata Fellscott sudah dihasut Helena untuk menguasai dunia. Di saat yang sama, raja yang mabuk malah masuk dan berbicara juga tentang ambisinya untuk mengambil permata tersebut. Dan tak segan, Fellscott pun langsung membunuh raja di sana. Perjalanan pun dimulai. Mereka menuju ke belakang gunung untuk memisahkan naga hitam dengan pasukannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke kapal Barnack. Mereka semua pun terjatuh dan sekarang jauh dari lokasi tujuan. Lia dengan petanya kemudian menceritakan tentang sebuah jalan pintas yang ada di dekat sana. Walaupun jalan tersebut dipenuhi naga, namun hanya itu satu-satunya jalan agar bisa sampai tepat waktu. Di tengah jalan, hubungan Lambert dan Lia pun semakin dekat. Lambert berkata bahwa ia akan menjadi pahlawan utama dalam pertempuran kali ini. Walaupun sangat bawel, Lia tetap meladeninya. Perjalanan pun terus berlanjut. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seekor monster kelelawar yang sangat gesit. Tak ada satupun yang berhasil menangkapnya. Hingga akhirnya Lia dengan panahnya terus mengejar kelelawar tersebut dan memancingnya ke arah Lambert. Lambert pun langsung meloncat dan menangkapnya. Ia sangat senang karena kombinasinya dengan Lia berhasil. Setelah hal tersebut, Lambert meminta Lia untuk mengajarinya memanah. Para peri dikenal sebagai panahnya yang tidak pernah meleset dan bisa mengikuti target. Lia pun bertanya kepada Lambert apa arti pertarungan baginya. Namun Lambert tampak belum memilikinya. Ia berharap suatu hari bisa menemukan dan memberitahunya kepada Lia. Dan beberapa saat kemudian pun Lia sudah dipanggil untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Geraint dan adiknya Argenta berdiskusi tentang suatu hal. Ternyata mereka adalah seekor naga. Orang-orang menganggap naga itu adalah hal jahat dan selalu dijauhi. Untuk memenangkan pertempuran pun, Geraint berkata bahwa ia harus memperlihatkan wujud aslinya. Perjalanan pun terus berlanjut. Geraint kemudian membuka jalan memasuki sebuah lembah. Bahkan Fellscott sempat janggal saat Geraint bisa membuka segel tua di bongkahan es tersebut. Namun Geraint hanya berkata kalau di sana ada sebuah tombol. Ternyata mereka sedang melewati lembah naga. Tempat tersebut dilindungi oleh banyak naga yang menggunakan sihir kuno. Bahkan kekuatan Seldric dan penyihir pun seakan menjadi sangat lemah. Dan beberapa saat kemudian, Fellscott pun berhasil membunuh salah satu naga. Namun sayangnya hal itu malah membuat sihirnya meruntuhkan batu-batu es. Semuanya pun segera kabur keluar dari lembah tersebut. Dan Lia pun hampir tertimpa batu es tersebut. Hingga Lambert yang melihat hal itu, kemudian mendorong Lia dari tempat tersebut. Dan Lambert pun tertimpa di sana. Lia sangat khawatir, namun dengan perisainya, Lambert kemudian berhasil meluncur keluar dari bongkahan es tersebut. Dan akhirnya tak ada satupun yang terluka. Setelah keluar dari lembah tersebut, matahari pun sudah muncul. Lambert dan lainnya ternyata gagal sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Seluruh pasukan monster sudah berada di depan gerbang, dan terjadilah pertarungan yang sangat seru melawan seluruh aliansi.
hingga akhirnya naga hitam pun bangkit. Seluruh pasukan Seldri berusaha membuat sebuah perisai untuk menahan semburan naga tersebut. Kembali ke perjalanan, monster-monster pasukan klan naga hitam pun menyerang Velskut dan lainnya di sana. Sedangkan Lambert berpisah dengan monster lainnya dan Lia berusaha membantunya. Seluruh pasukan kecil pun dengan mudah dikalahkan. Namun beberapa saat kemudian, muncullah seekor monster raksasa yang menyerang mereka. Lia sempat memberikan perlawanan, namun sayang karena monster itu sudah menangkap Lambert dan ingin memakannya. Dengan terpaksa, Lia pun mengorbankan dirinya terpukul untuk menyelamatkan Lambert. Melihat hal itu, Lambert pun langsung terlepas kendali dan mengeluarkan sebuah tebasan yang sangat kuat ke arah monster tersebut. Tetapi sayang karena dia sudah tak bernafas. Seluruh pahlawan kemudian mengeluarkan tenaga maksimalnya untuk melawan monster tersebut, termasuk Barnak yang mengeluarkan mode berputarnya. Walaupun begitu, pasukan naga hitam tak kunjung habis. Hingga akhirnya Geraint pun muncul dari belakang dan berubah menjadi wujud naga emasnya. Seluruh monster pun berhasil dikalahkan. Kesalahpahaman hampir terjadi saat anggota lainnya melihat wujud naga Geraint. Namun tak ada waktu untuk memperdebatkan. Seketika naga hitam pun sudah muncul di hadapan mereka. Mereka pun harus bertempur bersama. Di sisi lain, Lambert kemudian berambisi untuk mendapatkan permata untuk menghidupkan Lia kembali. Di saat semua orang takut melihat naga raksasa, Lambert yang hanya seorang bocah kecil pun kemudian melompat ke tubuh naga tersebut. Melihat hal itu, semua orang pun menjadi semangat dan membantu Lambert untuk mencongkel permata yang ada di tengah dada naga. Masing-masing pahlawan kemudian memberikan satu serangannya untuk melonggarkan permata tersebut. Sedangkan Geraint juga terus menyerang dengan tembakan apinya. Hingga akhirnya Geraint pun tertangkap dan sudah tak ada jalan untuk kabur. Di depannya terlihat naga hitam yang sudah siap untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Argenta pun segera berubah menjadi wujud naganya untuk menyelamatkan kakaknya. Geraint pun berhasil diselamatkan oleh adiknya. Dan untuk terakhir kalinya, seluruh pahlawan pun mengeluarkan tembakan terkuatnya ke arah naga. Geraint sudah hampir berhasil mencangkul permata tersebut, tetapi sayang karena naga yang kembali sadar pun segera menangkapnya. Di sisi lain, Lambert yang terguncang ke atas kemudian melihat seluruh temannya yang sudah kewalahan, hingga akhirnya dengan panah yang diberikan Lia, Lambert pun kemudian merobek sayap naga hitam hingga ia terjatuh ke bawah, dan Geraint pun berhasil melepaskan permata tersebut. Setelah semuanya sadar, Lambert pun kemudian memohon kepada Geraint untuk memberinya permata tersebut. Namun Geraint dengan berat hati menolaknya. Ia berkata bahwa permata ini berisi roh jahat yang sangat kuat dan tak bisa dikendalikan. Geraint pun tidak bisa memberikan permata hitam tersebut kepada Lambert. Namun Geraint berkata ia bisa memberikan permata miliknya. Dan Lambert pun segera pergi menyelamatkan Lia. Namun tak lama setelah itu, Velskut yang berambisi jahat kemudian merebut permata tersebut. Ia ingin memiliki kekuatan naga hitam untuk menguasai dunia. Melihat hal itu, Geraint pun berusaha menyadarkan bahwa Helena adalah iblis dan pastinya ia hanya menipu Velskut. Namun Velskut tetap merasa ingin mencobanya dan seketika ia pun mencoba membunuh Geraint. Namun untungnya Lambert sudah kembali mengembalikan permata Geraint. Mereka pun bertarung dan Velskut yang terlepas kendali akhirnya menggunakan permata tersebut di dadanya. Seperti dugaan, kekuatan tersebut pun tak terkendali dan Velskut berubah menjadi monster. Ia pun kemudian terus menyerang Lambert hingga Lambert berada di ujung jurang. Di sisi lain, Lia yang sudah sadar kemudian segera membantu Lambert dan dari belakang ia pun memanah Velskut. Dan di saat yang sama dengan pedangnya, Lambert juga menusuk Velskut di sana hingga akhirnya Velskut pun terjatuh ke bawah. Itulah akhir dari Velskut. Lia pun berkata kalau ia tak menyangka kalau Lambert benar-benar menjadi pahlawan utama pertempuran kali ini. Lambert pun sangat terkejut mendengar suaranya. Saat menoleh ke belakang, Lia pun langsung mengecupnya. 干嘛躲我呀？每次离你很近的时候，结果都不太好。
Beberapa saat kemudian, kapal tempur pun menjemput mereka dan semuanya sangat bahagia. Namun dari kejauhan terlihat Elena yang berhasil mengambil permata tersebut. Film pun akan berlanjut di Dragon Nest kedua video berikutnya. Dan begitulah seluruh alur cerita film Nest Dragon yang pertama. Sekarang serial superhero kita pun sudah lengkap. Mulai dari api, air, petir, dan angin. Mana yang paling kalian suka guys? Coba komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe sebelum ditutup videonya. Dan seperti biasa, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.